Halo semuanya, ketemu lagi sama aku. Di video kali ini aku bakal bahas film Draco Legend yang berjudul Full House. Full House ini merupakan serial televisi Korea Selatan tahun 2004. Drakor yang sangat legend dan banyak penggemarnya. Drakor ini dibintangi Song Hye Kyo, Rain, dan Eun Jung, dan Kim Sung So. Drama ini bercerita tentang pernikahan kontrak antara wanita biasa bernama Han Ji Eun yang diperankan oleh Song Hye Kyo dan aktor Korea bernama Lee Young Jae yang diperankan oleh Rain. Ji Eun merupakan seorang penulis naskah. Ia tinggal di rumah bernama Full House yang dibangun oleh ayahnya. Tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita ke ceritanya. Cus! Film diawali dengan Jien yang lagi di rumah lagi bikin novel. Tiba-tiba ada bel. Ia pun bergegas ke bawah. Jien dikejutkan oleh dua orang temannya. Mereka adalah Dongwoo dan Jinhae. Mereka memberi kabar apakah Jien mau untuk menggantikan Dongwoo pergi liburan ke Cina dari perusahaan banknya, karena ia tak bisa meninggalkan pekerjaannya. Awalnya Jien curiga, namun mereka berhasil meyakinkan Jien. Lalu Jien menerima permintaan mereka. Tapi ternyata itu adalah akal-akalan mereka. Menyuruh Jien pergi karena Dongwoo dan Jinhae merencanakan akan menjual rumah Jien, dikarenakan mereka sedang kepepet butuh uang untuk pacarnya Jinhae, karena hamil dan mereka butuh banyak biaya. Selain itu, mereka pun banyak hutang. Lalu keesokannya mereka mengantar Jien ke bandara. Saat di bandara, Jien menyuruh mereka agar menjaga rumah dan tanamannya selagi ia libur. Mereka pun mengiyakannya, dan mereka memberi uang kepada Jien untuk kebutuhannya di sana selama liburan. Lalu mereka berpelukan, dan Jien pun pergi. Setibanya di pesawat, Jien sangat bahagia. Lalu ia membaca koran yang berisi gosip yang sedang viral, yaitu adalah aktor Lee Young Jae. Namun tanpa diduga, Lee Young Jae duduk di sisinya. Jien pun salah tingkah dan menyapa Lee Young Jae. Selama perjalanan, Jien bikin onar yang membuat Lee Young Jae kesal terhadapnya. Tak sampai di situ, ia terus membuat Lee Young Jae ilfil, dan parahnya saat Jien bicara, ia muntah di baju Lee Young Jae, yang membuat Lee Young Jae ilfil setengah mati. Setibanya di bandara Shanghai, saat Jien akan keluar pesawat, baju si Lee Young Jae ketinggalan. Jien yang merasa bersalah mencoba mengejarnya untuk mengembalikan bajunya, namun Lee Young Jae tak ada. Saat di bandara, Jien tak ada yang menjemput. Ia mencoba menghubungi kedua temannya, namun tak ada jawaban. Alhasil, ia terpaksa naik taksi. Setibanya di hotel, sangat dikejutkan. Ia tak terdaftar di hotel tersebut. Lalu tak sengaja ia bertemu seseorang yang bernama Min Hyuk. Min Hyuk pun menolongnya dan memberikan kamar hotel kepada Jien. Ia pun berterima kasih, lalu Min Hyuk pun pergi. Di sisi lain, ternyata Min Hyuk menemui Lee Young Jae yang ada di hotel tersebut. Min Hyuk meminta Lee Young Jae untuk membantunya membuat film. Tak lama ia pun pergi. Di sisi lain lagi, saat Jien keluar kamar hotel, ia bertemu lagi dengan Min Hyuk. Jien berkata, "Apa Min Hyuk tinggal di hotel ini?" Lalu Min Hyuk menjawab, "Tidak, karena ia sudah menemui temannya yang bernama Lee Young Jae." Lalu tak lama Min Hyuk pergi. Jien pun jalan-jalan di kota Shanghai. Karena tak cukup uang malamnya, ia mencoba menghubungi kedua temannya, namun tetap tak ada jawaban. Ia di sana kebingungan, karena ia tidak bisa kembali lagi ke Korea. Tak lama, matanya teralihkan oleh baju Lee Young Jae. Keesokan harinya, Jien ke kamar Lee Young Jae. Ia berniat mengembalikan bajunya. Dengan merasa gak enak, Jien balik lagi dan meminta agar Lee Young Jae meminjamkannya uang. Beberapa cara ia telah gunakan, namun Lee Young Jae tak memberinya.
Saat Leongjai mengetahui bahwa Jian kenal dengan Min Hyuk, ia diperbolehkan masuk. Jian di sana berpura-pura bahwa ia gagal menikah dengan Min Hyuk. Leongjai yang merasa kasihan pada Jian, ia pun meminjamkannya uang. Dan ya, bahagia deh. Keesokannya, dia tiba di Korea dan pulang ke rumahnya. Namun, mengejutkan saat ia masuk ke rumahnya, di sana tak ada satupun barang yang tersisa. Dengan wajah kesal, Jian mencari keberadaan temannya ke beberapa tempat, namun gak ketemu, gak ada hasil. Ia pun pulang ke rumahnya. Saat sedang mencari makanan, ia menemukan surat dari Dongwoo yang berisi bahwa mereka telah menjual rumahnya dan berjanji setelah ia sukses, ia akan kembali dan menggantinya. Lalu Dongwoo juga memberitahu kehamilan pacarnya. Di sisi lain, Leongjai tak sengaja melihat Min Hyuk dengan wanita yang bernama Haewon sedang bermesraan. Ternyata Min Hyuk dan Leongjai menyukai wanita itu. Dari situ, Leongjai cemburu. Kemudian ia pun pergi dengan wajah kesal. Scene berpindah lagi. Jian yang lagi stres karena ulah temannya dihubungi oleh Leongjai untuk bertemu. Setibanya di sana, ia diajak ke tempat makan. Di sana, Leongjai membicarakan drama Jian saat di hotel tentang hubungannya dengan Min Hyuk. Agar Jian dan Min Hyuk harus berkencan menghadapi hubungannya, meski tak direstui orang tuanya. Namun saat Jian akan jujur bahwa itu bohong, datang Min Hyuk dan Haewon. Mereka pun duduk berempat. Di sana Jian merasa malu, takut semuanya kebongkar. Leongjai yang melihat itu terus memberi kode agar Jian bicara pada Min Hyuk dengan kakinya. Namun Jian sangat polos, ia terus makan dan membalas memukul kaki Leongjai dengan kakinya. Beberapa obrolan mereka bicarakan. Akhirnya, kebohongan Jian terbongkar. Leongjai yang mengetahui bahwa Jian berbohong, lalu memarahinya. Jian mencoba menjelaskan apa yang terjadi saat di Cina, namun Leongjai masih tetap menuduhnya menipu. Jian pun memukul kepalanya. Lalu, setelah itu ia pergi. Keesokan harinya, di rumah, Jian dikejutkan oleh orang-orang yang sedang membawa barang ke rumahnya. Lalu seorang pria berkata bahwa rumah ini akan ditempati olehnya. Jian harus segera keluar dari rumah ini. Tak lama ia pun pergi bersama kenangan rumah itu. Karena ia tak rela, malamnya ia pun pergi lagi ke rumah itu dan duduk di teras depan rumahnya. Saat sedang melamun meratapi nasib, tiba-tiba datang si Leongjai. Ternyata yang akan menempati rumah Jian ialah Leongjai yang telah membeli rumahnya. Jian meminta Leongjai menolongnya agar rumahnya bisa dimiliki lagi, karena rumah ini peninggalan ayahnya. Namun Leongjai tak begitu yakin dengan perkataan Jian. Alhasil, ia dikeluarkan dari rumah. Karunya. Bisa mengatakan apa yang ku rasa. Pagi harinya, saat Leongjai akan jalan santai, ia melihat Jian yang masih di halaman rumahnya. Dikarenakan malamnya tidur di luar, Jian pun sakit. Leongjai yang melihat itu pun merasa kasihan dan membawanya ke rumah dan memberikannya vitamin. Setelah siuman, Jian melihat Leongjai sedang menghubungi seseorang. Lalu ia pura-pura tidur lagi. Terus habis itu, Leongjai menghampiri Jian dan memberi sarapan dan bilang bahwa ia akan keluar dan menyuruh Jian di rumah saja. Saat Leongjai pergi, Jian pun bahagia dan memakan banyak makanan. Namun suara mobil Leongjai terdengar lagi. Ia pun pergi lagi berpura-pura tidur. Namun Leongjai mengetahuinya karena banyak bukti bekas makanan. Ia pun membangunkan Jian dan menyuruhnya membersihkan dapur. Lalu Leongjai memberinya uang untuknya agar pergi dari sana. Jian yang merasa direndahkan marah dan pergi dari rumah itu.
Namun Yongjae menyusul dengan mobilnya dan membawa kembali Jian ke rumah dengan syarat ia harus membayar hutangnya saat di Cina dengan menjadi pembantunya. Lalu Yongjae seketika menyuruhnya beres-beres. Dengan hebat, Jian mampu menyelesaikan pekerjaannya seorang diri. Ia pun sangat kelelahan dan sesaat menghela napas. Di sisi lain, Dongwoo dan Jinhae sedang berada di rumah sakit. Mereka sudah mengecek kehamilannya. Namun tiba-tiba saat mereka mau pergi dari rumah sakit, Jin memanggilnya dengan wajah kesal. Lalu tak lama mereka pun kabur. Jian pun mengejarnya dong, gak diem aja. Di tengah pengejaran, Dongwoo kelelahan dan ia terjatuh. Jian langsung memukul Dongwoo. Lalu Jian mencibir telinganya dan membawa Dongwoo. Namun Jinhae pacarnya berpura-pura pingsan. Saat akan mencari rumah sakit, Jian dibohongi oleh mereka dan ia kehilangan jejak mereka berdua. Di sisi lain, Yongjae akan menemui Haewon dan akan mengatakan perasaannya di kafe. Setibanya di kafe, Yongjae cukup lama menunggu Haewon. Lalu Haewon datang dan ia duduk. Tak lama kemudian, Haewon dihubungi oleh Min Hyuk dan menyuruh menemuinya. Dan ia pun pergi. Yongjae di sana sangat kecewa terhadap Haewon. Ia pun menyusul Haewon dan menghalanginya untuk tidak pergi. Dan ia berkata, "Apa kau menyukainya?" sambil marah dan bilang bahwa Min Hyuk tak menyukainya. Namun Haewon menjawab bahwa Haewon menyukainya dan akan membuat Min Hyuk suka padanya. Lalu Haewon pun pergi. Di rumah, Yongjae sedang galau dan Jian stres gara-gara kedua temannya. Malam itu mereka ngahuleng gitu berdua sambil minum dan curhat bersama tentang masalah mereka masing-masing. Keesokannya, Jian menemukan cincin di tempat sampah. Ia sempat menggigit cincin itu, takut palsu. Tapi ternyata itu asli emas, dan ia pun memakainya. Lalu ia memberitahu Yongjae tentang cincin itu, namun Yongjae malah membuangnya. Jian lalu keluar untuk mempromosikan tulisannya. Di sana ia disuruh pergi dan pihak perusahaan akan segera mengabari secepatnya tentang novel yang ia buat. Setibanya di rumah, Jian mencari cincin yang dibuang Yongjae, namun di situ ada Yongjae, dan ia memberitahu Yongjae tentang gosipnya bahwa Yongjae digosipkan akan bertunangan bersama wanita misterius. Ia pun pergi dan pergi dengan wajah kesal. Saat sedang beres-beres, Jian membuat Yongjae kesal tentang gosipnya. Tak lama ia melihat ada undangan pesta. Lalu ia mendatangi Yongjae agar ia bisa ikut juga ke pesta. Namun Yongjae diam saja. Lalu Jian si kuat menendang ayunan yang membuat Yongjae jatuh. Jian pun beres-beres rumah sambil marah-marah. Tak lama ia menemukan undangan pesta dan ia langsung mengambilnya. Malamnya Jian pun pergi ke pesta sendirian. Saat di pesta, Jian memakan semua makanan di sana. Lalu bajunya terkena makanan, ia pun pergi ke kamar mandi. Sehabis membersihkan bajunya, ia bertemu Min Hyuk. Mereka pun mengobrol. Tak lama, Jian dihubungi seseorang, dan ia pun pergi. Di sisi lain, Haewon melihat mereka. Ia pun cemburu terhadap Jian. Lalu ia marah-marah dan mengomel kepada Min Hyuk tanpa alasan. Lalu Haewon pergi dan menemui Yongjae. Lalu Haewon bilang, "Apa kau mencintaiku? Jika iya, maka bilang." Lalu dengan spontan berkata bahwa ia sangat mencintaimu, Jian, sambil menciumnya. So sweet. Oh my god, so sweet banget. Lalu saat di rumah, mereka sangat canggung dengan kejadian malam tadi. Saat Jian akan ke kamar Yongjae untuk bicara tentang kejadian malam karena ia merasa direndahkan, si Yongjae sedang memakai pakaian. Lalu ia buru-buru. Ia menginginkan Yongjae minta maaf, namun Yongjae menghiraukannya. Ia malah mengajak menikah Jian dan berpura-pura mereka menikah demi reputasinya menjadi selebritis.
Dan alasannya ia stres dengan gadis-gadis yang mengelilinginya. Dan sebagai gantinya, Jien akan diberi gaji dan akan diberi uang tunjangan saat mereka bercerai nanti. Awalnya Jien tak mau, namun setelah Yongjae akan memberinya rumah itu, Jien melongo. Lalu Yongjae menyuruh Jien memikirkannya dulu matang-matang dan memberi keputusan. Keesokannya ia mau menikah, asal Yongjae harus menaati persyaratan Jien dengan tak mengganggu privasi satu sama lain, tak melakukan kontak fisik, dan pernikahan kontraknya tak lebih sampai 6 bulan. Setelah bercerai, rumahnya harus milik Jien. Yongjae pun mengiyakannya, dan mereka pun saling tanda tangan kontraknya. Saat Jien akan beres-beres, ada bel berbunyi. Ia pun kesal, lalu ia ke bawah. Seseorang pria utusan ibunya Yongjae untuk menyuruhnya ke rumahnya, ia pun pergi bersama pria tersebut. Setibanya di rumah, di sana ada ibu dan nenek Yongjae. Lalu neneknya bertanya tentang masalah pekerjaan orang tuanya dan lulusan sekolahnya, yang hanya lulusan SMA. Neneknya agak kecewa. Lalu neneknya bertanya lagi, apa iya Jien tinggal bersama dengan Yongjae? Jien pun bilang, iya. Tiba-tiba kepala neneknya sakit mendengar itu. Abong mama, entah sepuh. Tak lama Jien datang dan berkata, sudah kubilang, aku akan memperkenalkannya nanti, sambil nada marah. Lalu Yongjae membawa Jien pergi. Saat mereka akan ke arah mobil, mereka berpapasan dengan ayahnya Yongjae. Namun sepertinya kelihatannya sih mereka ada masalah. Yongjae pun hanya menyapa ayahnya itu lalu pergi. Di mobil, Jien menasehatinya, bla 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 bla, pokoknya gitu ya. Panjang yang membuat Jien dikeluarkan dari mobil. Sebenarnya Yongjae khawatir dan balik lagi, namun Jien sudah tak ada. Ia pun pergi jalan kaki sampai malam. Di rumahnya, Yongjae menunggu Jien yang belum pulang juga. Lalu saat Yongjae keluar rumah, suara kaki Jien terdengar, dan ia pun segera balik lagi ke rumahnya. Tapi ia terpeleset karena ia gengsi terhadap Jien. Keesokannya, ia minggat dari rumah dan pergi ke kontrakan temannya. Di kulkas Yongjae menerima pesan tulisan dari Jien, selamat tinggal untuk selamanya. Lalu seseorang menghubungi Yongjae memberitahu bahwa Jien ada di rumah temannya. Yongjae langsung pergi ke rumah temannya Jien. Ternyata temannya bersekongkol dengan Yongjae. Mereka membawa Jien ke hotel dan Jien dibawa oleh pelayan untuk di make up. Ternyata ini kejutan anjir. Ujuk-ujuk kayak tiba-tiba nikahan weh. Di sisi lain, Haewon mengucapkan selamat kepada Yongjae dan beberapa obrolan. Beda dari Jien, ia didatangi ayahnya Yongjae dan menasehati Jien tentang Yongjae anak yang sangat aneh. Namun ia baik, kata ayahnya. Lalu ayahnya berkata bahwa Jien sangat cantik sekali dan menggandeng Jien ke tempat pelaminan. Di sana ada Yongjae. Ya gantian dong, ayahnya cuma nganterin doang. Terus Jien digandeng oleh Yongjae dan mereka pun menikah. Singkat cerita, mereka pun bulan madu. Honeymoon pasangan kontrak. Sedih banget. Saat di kapal, Jien marah-marah karena waktu itu Yongjae meninggalkannya dan Jien berkata bahwa Yongjae kekanak-kanakan. Yongjae lalu ngerjain Jien dengan menunjukkan kedewasaannya. Saat Yongjae mulai mendekati Jien terus-menerus, Jien jatuh dong ke air karena kaget. Jien yang tak bisa berenang hampir mati di dalam air. Namun Yongjae langsung sigap melompat dan menyelamatkan Jien. Setelah berlibur, mereka ke villa. Di sana, Jien disuruh tidur di luar. Namun ia tak bisa tidur.
Ih, yaelah, anjir disuruh tidur di luar. Ih, kejam banget anjir si Yongjai. Sedangkan dia sendiri, si Yongjai sendiri ya, tidur di dalam. Lalu Yongjai ngerjain Jien. Ia nyuruh Jien untuk tidur di dalam bersamanya. Namun Jien menghiraukan perkataannya. Jien tetap masih gak bisa tidur. Ya iyalah, siapa yang bisa tidur di luar? Oh my god. Terus dia pun memberanikan diri masuk ke dalam dan membuka bajunya di depan Yongjai. Dan brug, ia tidur di sisi Yongjai. Yongjai yang melihat itu lalu membuka lagi bajunya. Dan mereka pun saling bercanda. Saat Yongjai akan menciumnya, Jien berteriak dan keluar kamar. Keesokan paginya mereka jalan-jalan bersepeda ke daerah pantai. Di perjalanan, mereka membeli es krim dan bersepeda. Jien pun diberi hadiah oleh Yongjai. Ia sangat terlihat bahagia karena ia kira ia akan diberi mobil. Namun Yongjai bilang itu hadiahmu. Dikira nunjuk ke mobil, ternyata Yongjai malah ngasih sepeda dong. Jien kecewa, lalu Yongjai mengajarinya bersepeda. Namun tiba-tiba Hewon datang dan menghampiri mereka. Segitu dulu ya teman-teman, nanti kita ketemu lagi di part berikutnya. Buat kalian yang belum subscribe dulu dong. Terus nyalain tombol lonceng notifikasinya juga, biar gak ketinggalan video-video terbaru. Kalau gitu, aku pamit dulu. Ketemu lagi nanti di part berikutnya. Bye-bye!